Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan bagi kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga konten saya bisa selalu berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat video-video tentang reaction seputar kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Karena selalu bermunculan ya kejadian-kejadian bervariasi antara lucu, jahat, pokoknya banyak lah. Maka dari itu di video ini saya akan selalu membahas kejadian-kejadian itu. Dan hari ini sedikit ngobrol ya, saya semangat lah. Dalam arti ketika membuat video saya selalu semangat supaya hasilnya bisa optimal, bukan maksimal. Untuk kalian sendiri ya, ketika kalian mungkin melakukan suatu pekerjaan, intinya kalian harus berusaha semangat dan berusaha optimal dalam melakukan suatu pekerjaan yang kalian jalani agar hasilnya bisa baik. Oke, kita lanjut ke video. Di video ini saya sudah menemukan berita di sosial media. Intinya mungkin ini sedikit meresahkan ya, mengganggu pikiran saya. Maka dari ini di video ini saya akan mereact. Cuma kita lanjut aja ke video daripada kalian penasaran. Ini seorang anak muda. Ada seorang imam masjid itu mau menjalankan sholat. Cuma tiba-tiba ada seorang anak muda memukuli bapak ini dengan sajadah. Saya nggak tahu ya motifnya apa. Cuma kita lanjut aja masa kita ulang lagi videonya. Mungkin anak muda ini sedang marah ya ketika mungkin diingatkan bapak imam masjid ini. Bingungnya adabnya mana? Akhlaknya nggak ada sama sekali ya. Ini kalau tahu warga pasti diduduk lah, diajar anak ini karena tidak punya sopan santun. Cuma kita baca deskripsinya. Hendak salat subuh, imam masjid dianiaya hingga meninggal. Ini harusnya subuh-subuh ya. Maksudnya biasanya subuh-subuh pikiran adem, tidak panas. Kok masih ada orang yang masih emosi di saat subuh? Cuma anak muda ini kenapa ya subuh-subuh kok sudah di luar kompleks? Cuma kita baca aja. Hendak salat subuh, imam masjid dianiaya hingga meninggal. Imam masjid Al-Ikhwan, Kelurahan Sehingga, Kecamatan Bila Para Penelus, Sulawesi. Sisa orang tak dikenal. Oh, berarti mungkin bukan warga daerah masjid situ ya. Imam masjid tersebut bernama Yusuf Katopi. Dia dianiaya dalam masjid hingga meninggal dunia. Bayangkan, dianiaya hingga meninggal dunia. Mungkin anak ini hitungannya otaknya sudah hilang, sudah nggak ada. Adab akhlaknya moralnya hilang lah. Sampai membunuh teman-teman. Kan kejam, bisa dibilang kejam, jahat. Semoga kejadian ini bisa diketahui oleh pihak penegak hukum dan dihukum yang seberat-beratnya. Masjid tersebut dianiaya dengan cara dipukuli bagian kepalanya dan wajah hingga terluka saat hendak membuka pintu masjid menjelang saat subuh. Bayangkan, dianiaya hingga tewas. Saya nggak tahu ya motifnya apa. Mungkin imam masjid ini mengingatkan sesuatu dan pemuda ini tidak terima emosi lalu meluapkan emosinya sehingga dia lepas emosi, lepas kontrol lalu menyiksa hingga sampai terbunuh. Ya teman-teman, saya juga herannya kenapa ya kok tega melakukan hal seperti itu ya. Berarti pemuda ini sangat dibilang sangat tidak punya akhlak, sangat tidak punya moral, dan intinya dia jauh dari agama. Makanya dia setega itulah melakukan kejahatan tanpa berpikir panjang. Jadi untuk teman-teman di luar sana, ininya kalian harus berhati-hatilah di setiap lingkungan. Karena apa? Contohnya kejadian ini masih banyak atau masih ada orang-orang jahat di luar sana. Mereka melakukan kejahatan tanpa berpikir panjang. Jadi untuk kalian ya, yang penting jaga diri, jangan sampai sebagian dari kalian yang nonton di video saya ini terkena aksi-aksi kejahatan. Ya semoga pelaku penyiksaan ini, anak muda yang dihukum hukuman yang setimpal.
kalau bisa dipenjara seumur hidup. Jadi biar jerah lah. Kalau dipenjara cuma sekian tahun kan nggak imbang dari kelakuannya itu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Karena masih banyak lagi ya ulah-ulah warga Indonesia yang bisa dibilang di luar nalar kita, maksudnya di luar akal sehat kita. Kalau kita berakal sehat, kita pasti tidak mungkinlah melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Oh iya, teman-teman, kita lanjut aja ke video tentang pembahasan yang pemuda tadi yang membunuh Imam Masjid. Ini sudah muncul beritanya, saya baru lihat. Ini pembunuh Imam Masjid lu berhasil ditangkap. Cuma kita baca deskripsinya, Masjid Al-Khiwan Quran itu pelaku dengan mudah diketahui setelah aksi bejatnya. Bejat terekam CCTV. Di postingan kedua sebelumnya diberitakan seorang imam masjid ini hingga meninggal dunia. Diketahui korban yang bernama Yusuf atau adalah imam masjid itu. Terus Imam Yusuf dan cara dipukuli bagian kepala dan wajahnya hingga berlumur darah. Itu mungkin sangat kejam sekali ya, penyiksaan itu sampai berlumuran darah. Berarti sangat keras lah pukulannya si bejat ini. Saat hendak membuka pintu masjid menjelang salat subuh, Anto, salah satu warga, mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit dekat untuk mendapatkan pertolongan. Korban sempat dilarikan oleh warga rumah sakit dekat, namun nyawanya sudah bisa tertolong. Berarti imam ini meninggalnya, jadi sebelum sampai rumah sakit, imam ini sudah meninggal ya. Saat ini imam masjid yang dikenal sangat baik terhadap jemaah itu dibawa ke rumah dukanya untuk dikebumikan oleh keluarganya. Kejam sekali ya, sampai berlumuran darah sampai meninggal. Maka dari itu untuk pihak penegak hukum yang sekejam-kejamnya agar pemuda yang bejatnya agar jerah lah. Lanjut ke berita selanjutnya. Ngaku kilaf aniaya pelajar kader PDIP ini tak ditahan, cuma wajib lapor. Waduh, wadidaw. Jadi ini seorang bapak-bapak ya menggunakan mobil Land Cruiser Prado. Hitungannya mobilnya bagus, seharusnya kan memiliki moral ya. Biasanya kan orang yang berkecukupan kan mempunyai moral. Cuma kan kadang ya nggak semua sih, kadang ada yang seenaknya sendirilah, semena-mena. Itu juga banyak. Cuma kita lanjut aja ke beritanya. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap wakil pembina Satgas Cakra Buana PDIP terhadap wakil pembina Satgas Bisa 43. Pria ini diduga menendang, memukuli dan menampar seorang anak muda yang berusia 17 tahun, pelajar SMA. Itu hanya dikenakan wajib lapor. Benar tersangka tidak ditahan karena ancaman pidananya penjara di bawah 5 tahun. Jadi tersangka hanya wajib lapor seminggu sekali, kata Kasat Reskrim. Dalam kasus ini, HSM diduga menabrak motor, menendang, memukuli dan menampar. Sampai memukuli, menendang kan perilaku yang tidak baik, tidak etis, tidak bermoral. Jadi itu berawal dari saat korban berbelanja ke minimarket. Jadi anak muda ini berbelanja ke minimarket, kemudian tersangka datang menerima Land Cruiser Prado. Saat itu mobil tersangka menabrak bagian belakang motor korban yang telah diparkir di sana. Korban melihat kendaraannya sempat tersenggol mobil tersangka, lalu korban keluar dari minimarket dan meminta tersangka untuk meminggirkan mobilnya. Karena mobil tersangka menghalangi motor korban dan korban ingin keluar, namun tersangka sakit hati dengan kata-kata yang diucapkan korban. Tersangka menuding korban tak sopan. Karena itulah tersangka mengenai korban. Peristiwa itu terekam kamera CCTV. Kemudian viral di media sosial. Keluarga korban lantas membuat laporan. Ya nggak terima lah, maksudnya kan hitungannya kalau nggak sopan kan bisa diingatkan dengan baik ya. Namanya anak muda kan pasti bagian kurang sopan santun. Cuma kadang kita ya sebagai mungkin yang lebih tua harusnya mengingatkan dengan cara yang sopan, cara yang baik, cara yang bijaksana, daripada marah-marah nggak jelas. Impactnya merugikan orang lain dan diri kita sendiri, dan dipandang orang lain kan tidak enak. Maka dari itu ketika kita berarti dimanapun, kita tidak boleh semena-mena ya terhadap orang lain. Kita harus saling menghargai lah sesama manusia. Itu aja teman-teman berita video kali ini ya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua dan bisa dijadikan pelajaran untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga konten saya bisa selalu berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video tentang reaction kejadian-kejadian yang di Indonesia ini. Saksikan terus video-video saya di konten-konten selanjutnya.